Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika lagi dan masih dengan bilangan bulat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KPK dan FPB. Baiklah, disimak baik-baik dan semoga penjelasannya bisa dipahami. Yang pertama adalah KPK. Apa sih KPK itu? Nah, anggota terkecil pada kelipatan persekutuan disebut kelipatan persekutuan terkecil. Ini yang disebut dengan KPK. Langsung ke contohnya. Yang pertama, tentukan KPK dari 6 dan 15. Berarti kita akan mencari kelipatan dari 6, yaitu 6 ditambah lagi 6 12 tambah 6 18 24 30 dan seterusnya. Sedangkan 15 kelipatannya adalah 15, 30 dan seterusnya. Sekarang coba perhatikan di sini angka-angka berapa saja yang sama sebagai kelipatannya. Di sini adalah 30. Jadi KPK dari 6 dan 15 adalah 30. Kemudian contoh kedua, tentukan KPK 16 dan 18. Sama seperti contoh pertama, kita cari dulu kelipatan dari 16, yaitu 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 18 yaitu 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144 dan seterusnya. Di sini angka-angka kelipatannya yang sama itu adalah 144. Jadi KPK dari 16 dan 18 adalah 144. Ada cara lain untuk menentukan KPK, yaitu dengan faktorisasi prima. Langsung ke contohnya. Yang pertama, tentukan KPK dari 6 dan 15. Jadi kita buat pohon faktor dari 6 dulu. Di sini pohon faktor 6, 2 dikali 3, kemudian pohon faktor 15, 3 dikali 5. Di sini 6 kita dapatkan 2 dikali 3, sedangkan 15, 3 dikali 5. Kemudian untuk menentukan KPK-nya itu semuanya diambil hanya untuk bilangan-bilangan yang mempunyai bilangan pokok yang sama. Di KPK itu kita ambil pangkat tertingginya. Karena di sini tidak ada bilangan yang berpangkat, maka yang kita ambil 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30. Kemudian contoh yang kedua, tentukan KPK dari 16 dan 18. Sama seperti tadi, kita buat pohon faktornya. Yang pertama 16, pohon faktornya adalah 2 dikali 8. Kemudian 2 dikali 4 dan 2 dikali 2. Kemudian 18, pohon faktornya adalah 2 dikali 9, lalu 3 dikali 3. Di sini 16 kita dapatkan 2 pangkat 4. Kemudian 18 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya untuk KPK di sini ada angka-angka yang sama, yaitu 2. Kita pilih angka 2 yang berpangkat tinggi, yaitu 2 pangkat 2, kemudian dikali 3 pangkat 2. Hasilnya 16 dikali 9 sama dengan 144. Selanjutnya yaitu FPB. Anggota terbesar pada faktor persekutuan disebut faktor persekutuan terbesar. Ini yang disebut dengan FPB. Contohnya,
Yang pertama, tentukan FPB dari 18 dan 24. Karena FPB itu faktor persekutuan terbesar, maka kita akan mencari faktornya. 18 itu faktornya berapa? Jadi, cara mencari faktor yang mudah seperti ini. 18 itu 1 dikali 18, 2 dikali 9, dan 3 dikali 6. Ini adalah faktor-faktor dari 18. Sedangkan 24 cara mencari faktornya juga sama, yaitu 1 dikali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, dan 4 dikali 6. Ada lagi nggak? Sudah nggak ada ya? Nah, jadi ini yang dinamakan faktor-faktor dari 24. Sekarang coba perhatikan bilangan-bilangan mana saja yang sama. Di sini yang sama adalah 1, 2, 3, dan 6. Karena FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar, maka di sini yang kita pilih adalah faktor yang terbesar. Jadi FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Contoh yang kedua, tentukan FPB dari 48 dan 64. Kita cari dulu faktornya. Faktor 48 berarti 1 dikali 48, 2 dikali 24, 3 dikali 16, dan 4 dikali 12. Ini adalah faktor-faktor dari 48. Sekarang faktor 64 itu 1 dikali 64, 2 dikali 32, dan 4 dikali 16. Nah, jadi ini faktor-faktor dari 64. Coba kita lihat bilangan-bilangan yang sama di sini itu ada 1, 2, dan 16. Karena yang ditanyakan FPB-nya, jadi kita pilih faktor yang terbesarnya. Jadi FPB dari 48 dan 64 adalah 16. Sekarang kita pakai cara yang lain, yaitu dengan faktorisasi prima. Contohnya sama, kita tentukan berapa FPB dari 18 dan 24. Dari 18, pohon faktornya adalah 2 dikali 9, 3 dikali 3, kemudian 24 faktornya 2 kali 12, 2 dikali 6, dan 2 dikali 3. Di sini 18 kita dapatkan 2 dikali 3 pangkat 2, dan untuk 24 itu 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk menentukan FPB-nya perhatikan. Di sini yang kita pilih adalah bilangan yang atas bawahnya itu ada. Di sini faktor 18 dan 24 itu ada bilangan 2. Dan yang kita pilih adalah pangkat terkecil. Jadi kita pilih 2 yang di atas. Kemudian untuk bilangan 3-nya kita juga pilih yang pangkat terkecil. Berarti 3 yang di bawah. Maka di sini FPB itu 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian contoh kedua, tentukan FPB dari 48 dan 64. Kita mencari pohon faktornya dulu. Dari 48, pohon faktornya adalah 2 dikali 24, 2 dikali 12, 2 dikali 6, 2 dikali 3. Selanjutnya 64 pohon faktornya 2 dikali 32, 2 dikali 16, 2 dikali 8, 2 dikali 4, dan 2 dikali 2. Di sini 48 kita dapat 2 pangkat 4 dikali 3. Lalu 64 itu 2 pangkat 6. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Insya Allah mudah ya. Selanjutnya penerapan KPK dan FPB di dalam soal cerita. Untuk soal cerita yang pertama, ini kita akan menggunakan penerapan dari KPK. Contoh yang pertama, bus A masuk terminal setiap 6 jam sekali, sedangkan bus B masuk terminal setiap 10 jam sekali.
berapa jam sekali kedua bus tersebut masuk terminal bersama-sama. Nah, ciri-ciri soal cerita yang seperti ini menggunakan KPK. Sekarang kita jawab ya. Di sini ada dua angka nih, ada 6 dan 10. Artinya kita akan mencari KPK dari 6 dan 10. Yang pertama 6. 6 itu kalau kita pecah menjadi 2 dikali 3. Lalu 10 kalau kita pecah menjadi 2 dikali 5. Sekarang kita mencari KPK-nya nih. Perhatikan ya, di sini 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30. Maka kedua bus itu masuk ke terminal secara bersama setiap 30 jam sekali. Selanjutnya, contoh yang kedua, Bu Ani akan membuat parsel yang terdiri dari 36 jeruk, 48 apel, dan 24 mangga. Berapa parsel terbanyak yang dapat dibuat dari komposisi ketiga buah tersebut? Kalau ada soal cerita seperti ini, berarti dia menggunakan FPB. Perhatikan ya, kita akan mencari FPB dari 36, 48, dan 24. Langsung saja kita jawab. Di sini 36 itu kalau dipecah menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu 48 itu 2 pangkat 4 dikali 3. Kemudian 24 kalau dipecah menjadi 2 pangkat 3 dikali 3. Maka FPB-nya di sini kita cari faktor yang sama dan pangkat yang terkecil. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 hasilnya adalah 12. Jadi parsel terbanyak yang dapat dibuat adalah 12. Seperti itu ya. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami dan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sukses selalu buat kita semua. Dan kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya.